Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia ini dengan NIM 222310119. Saya dari Prodi Akuntansi dan akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pada video ini ada 7 pembahasan tentang ekonomi. Yang pertama, teori ekonomi mikro dan makro. Yang kedua, keseimbangan pasar. Yang ketiga, hukum permintaan dan penawaran. Yang keempat, pihak yang meminta dan yang menawarkan. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen dan konsumen. Yang keenam, perbedaan pendekatan kardinal dan ordinal. Yang ketujuh, apabila terjadi suatu bencana alam yang mengakibatkan sumber daya alam berkurang, apakah penawaran suatu barang akan meningkat atau menurun? Jelaskan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro dan makro. Seperti yang kita ketahui, ekonomi makro yaitu perilaku ekonomi yang secara keseluruhan atau secara luas. Sedangkan ekonomi mikro yaitu membahas tentang ruang lingkup yang lebih kecil. Yang kedua, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk dan jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Pasar dikatakan seimbang apabila penawaran sama dengan permintaan, atau dengan kata lain, pendapatan sama dengan pengeluaran. Yang ketiga, hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah semakin tinggi harganya, maka semakin sedikit konsumen yang akan membeli barang itu. Dan begitu juga sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin tinggi pembelian harga barang. Hukum penawaran berbunyi, jika harga barang naik, maka jumlah harga barang yang ditawarkan akan naik. Disebut apa pihak yang meminta dan yang menawarkan? Pihak yang meminta dan yang menawarkan adalah disebut pihak produsen dan konsumen, di mana pihak produsennya itu yang menyediakan atau menghasilkan barang atau jasa, sedangkan pihak konsumennya itu pihak yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi perilaku produsen dan konsumen. Yang pertama, sumber daya alam, dan yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, kebijakan dari pemerintah. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendekatan kardinal dan ordinal. Yang pertama, pendekatan kardinal merupakan daya guna yang bisa diukur melalui satuan uang atau utilitas. Apabila semakin banyak kuantitas barang yang diproduksinya, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasannya. Pendekatan ordinal adalah nilai guna yang besarnya tidak perlu diketahui oleh seseorang konsumen. Dengan demikian, pendekatan nilai guna merupakan tingkat kepuasan dari seorang konsumen, di mana mereka dapat melakukan kegiatan mengkonsumsi barang ataupun jasa yang tidak bisa diukur dengan uang atau juga dengan angka, akan tetapi hanya dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah. Yang terakhir, apabila terjadi suatu bencana alam yang mengakibatkan sumber daya alam berkurang, apakah penawaran suatu barang akan meningkat atau menurun? Menurut saya menurun, karena sumber daya alam yang diperoleh akan terbatas, sehingga pihak produsen atau tidak dapat menghasilkan barang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia ini dengan NIM 222310119. Saya dari Prodi Akuntansi dan akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pada video ini ada 7 pembahasan tentang ekonomi.
Yang pertama, teori ekonomi mikro dan makro. Yang kedua, keseimbangan pasar. Yang ketiga, hukum permintaan.